Sobat Garasi, hari ini saya sengaja itu nyari waktu ngejar orang-orang nih sama salah satu legenda fotografi di Kota Bandung, living legend ya. Dan karena saya juga banyak belajar juga dari beliau ini di sebelah saya. Saya berada di ini dia Sekolah Foto Cap Budi Ipung dan langsung bersama foundernya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sebenarnya apa sih atau seperti apa sih atau bagaimana sih. Nah itu banyak hal bisa ditanyakan Mangga. Pak Ipung, hatur nuhun sudah ditampi dari Sobat Garasi. Nah, sebenarnya pertanyaannya kalau di daftar mah banyak banget Pak Ipung. Karena Pak Ipung bahasa cerita banyak ini biar sampai kalau puasa mah ngabuburit gitu. Nah, kalau boleh cerita Pak Ipung itu aktivitasnya apa sekarang? Iya. Sebetulnya aktivitasnya itu di fotonya itu lebih banyak main. Jadi buat saya bagaimana teman-teman ini menyukai fotografi itu aja. Jadi saya tugasnya ngajak main teman-teman, ngajak menyukai fotografi. Tapi sebetulnya ada pekerjaan saya ada di sebuah yayasan, saya ada satu sekolah, ada ngurus SMP, SMA, SMK, ngurus MBG, terus ngurus yang lain-lain lah ya. Pekerjaan-pekerjaan yang penting saya bisa tetap hidup gitu. Jadi di sekolah ini itu bukan cari uang sekolah foto, tapi saya lebih banyak membagikan pengetahuan saya yang saya dapat selama ini. Passionnya soalnya passion fotografinya ya. Jadi ngilangin stresnya tuh di foto ini. Jadi obat ini. Jadi Sobat Garasi ya, kalau saya ke tempatnya Pak Ipung beberapa kali, kita ngobrol, dan kita nggak pernah bicarain fotografi ya. Begitu saya ketemu saya habis touring. Jadi sebetulnya ini riding apa fotografer? Seperti apa Ipung? Kenapa? Jadi fotografi kan sebetulnya tools saja buat Pak Ipung juga ya sebetulnya. Nah, jadi bagaimana melihat fotografi menurut Pak Ipung? Jadi begini, banyak orang yang macam-macam ya. Banyak orang yang fotografi itu adalah sebagai sebuah pencapaian prestasi. Sehingga dengan apapun caranya dia harus bisa mempunyai sebuah prestasi yang luar biasa. Apapun caranya. Kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, dan sebagainya. Kadang-kadang saya miris melihat, tapi kadang-kadang saya bangga juga melihat ada beberapa pencapaian. Nah, karena begitu banyak orang kelompok-kelompok ini, ada lagi kelompok kedua yang saya ingin bisa fotografi karena saya ingin bisa fotografi karena ingin pencapaian untuk diri sendiri aja. Ada juga yang untuk keluarga, ada juga yang untuk cari uang. Tapi ada juga fotografinya hanya untuk gaya hidup. Lifestyle ya? Lifestyle. Sehingga di sini itu mereka datang menganggap diri sebagai sebuah keluarga besar, sehingga kita sama-sama udah nggak bicara tentang si ini juara ini, si ini enggak. Karena di sini kita semuanya adalah sebuah saudara. Gitu. Nah, dari cerita tadi itu kan sangat dalam banget ya, karena banyak banget fotografi ternyata tidak hanya belajar motret. Nah, boleh cerita Pak Ipung ketertarikan belajar fotografi hingga seperti sekarang bisa punya frame sampai bikin sekolah foto yang buat saya ini salah satu yang sampai sekarang masih ada ya, salah satu yang legend gitu ya. Agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu yang mahal. Jadi dulu tuh saya tukang main. SMA itu udah deh. Main sampai kadang-kadang keluar kota jalan kaki. Kadang-kadang sampai ke luar negeri naik kapal Tampomas dulu. Dengar kapal Tampomas sampai ditakuti, saya coba. Terus kemudian kita manggung di kapal. Sekolah di Bandung terus semuanya kan? Enggak. Enggak. SD kelas 6 aja saya di Jawa Tengah. Setahun. Di Jawa Tengah. Kemudian SMP di Bandung, SMP 5, kemudian SMA 1 tahun di Jogja. Sekolah yang bebas pakai celana pendek, gondrong, macam-macam. Ada koalisi John de Brito. John Brito. Saya di sana setahun. Dan kemudian saya masuk SMA 3 di Bandung. Kemudian saya juga masih jadi atlet dulu. Saya atlet polo air.
Oh, nah ini nggak banyak orang tahu ya. Atlet. Luar biasa. Jadi Oh, setiap sehat terus. pagi saya bangun jam 5 berenang, kemudian latihan terus. Kalau hari libur saya naik sepeda supaya badan kuat. Jadi sampai sekarang tuh fisik masih kejaga lah. Jadi saya itu. Nah, di antara itu suatu saat saya SMA itu saya seneng foto aja, cuma seneng motret, ada kamera nggak kepake di rumah. Tapi kemudian suatu saat saya pergi jalan kaki ke satu daerah, ini kayak yang bohong gitu lah. Jadi orang-orang tuh kalau nanya kemana, ke sana jalan kaki, masa? Tapi karena itu kebetulan saya bawa kamera kecil, kamera sedang lah. Saya bikin foto-foto dan kemudian saya lihatin nih fotonya ada. Sebagai bukti. Sebagai bukti. Boleh tahu kameranya apa saat itu? Yashica FX3 Super. Berarti tahun 80 berapa itu ya? Ya 81. Karena saya nggak masih ngalamin FX3 Super. Yashica. Saya pakai itu. Nah setelah itu saya mulai tertarik dengan fotografi. Kenapa? Ternyata begitu saya cetak foto di sebuah toko foto disebutkan, "Oh, kamu punya bakat bagus," katanya. Ya udah, saya ikut belajar. Nah, pada saat belajar itulah saya ketemu semua guru-guru hebat di kota Bandung ini. Nah, guru-guru hebat yang saya maksud adalah di mana saya datang sendiri ke orang itu dan kemudian saya tanya, apa yang bisa saya bantu? Tanpa bicara cari muka. Kalau kita ada ini, saya bisa bantu apa? Oh ini. Nah belajarnya itu benar-benar belajar kayak kalau zaman sekarang tuh apa ya? Bahasa Jawa tuh ngenger tuh apa ya? Ikut orang, ikut terus. Mau diapa-apain juga boleh. Sebut apa? No problem. Nempel terus ya? Nempel terus. Belajar. Saya nganterin keluar kota pakai mobil saya, bensin saya, nggak apa-apa. Sampai sebegitunya saya belajar itu, sampai suatu saat saya di jalan itu selalu diajarin tuh ambil itu tuh ini. Oh ya, saya dapat ilmu. Langsung ya? Iya. Oke. Nah ternyata bukan hanya satu orang guru itu, tapi satu lagi belajar ngasih saya bagaimana sih filosofi fotografi. Guru yang lain ngajarin saya hitam putih. Guru yang lain saya diajarin untuk semangat fotografinya. Sampai akhirnya kalau pergi keluar kota saya jadi kakek sitter. Jadi kakek-kakek itu saya anterin. Gitu. Bukan cari muka, bukan. Tapi karena saya memang ingin mendapatkan itu. Yang satu saya dapat ilmu fotografinya, yang satu saya bicara budaya fotografinya, yang satu bicara semangat fotografinya, yang satu belajar hitam putihnya. Saya kejar terus siapapun yang ada. Bahkan kalau perlu saya ikut sekolah sampai di luar negeri gitu. Saya ikut karena orang ini hebat. Saya datengin, saya kasih surat sama saat itu. Oke, silakan datang. Saya berangkat ke sana. Sampai begitu dan akhirnya saya bekerja. Menjadi guru, saya bekerja untuk sablon, saya kerja macam-macam untuk biaya itu semuanya. Jadi orang tua saya itu sangat tidak mendukung fotografi, tidak mendukung. Artinya gini, kamu saya biayai kuliah hukumnya, tapi kalau kamu fotografi silakan, uang sendiri. Dasar anak bandel ya. Sikat terus, saya nyablon ke sekolah. Ke kuliah, saya bawa kaos sekolah, kirim ke TK, berangkat. Pulangnya malam jadi MC, malam jadi main grup musik, malam main apa. Untuk uangnya terus kemudian seminggu berapa kali saya ngajar di sekolah, di SMP, basket, berenang, OSIS, baris, semuanya. Nah uang itu saya kumpulkan untuk biaya fotografi. Belajar fotografi ya? Dan beli alat fotografi. Karena memang foto saya itu mahal Pak Bung ya? Saat itu sangat mahal. Saya baru lihat perjuangannya tadi, baru tahu juga nih. Ternyata saya pikir gampang-gampang aja belajar foto. Karena orang tua saya kan itu. Dan akhirnya sampai suatu saat saya agak berdebat dalam positif ya. Orang tua saya bilang, kalau kamu lulus, kamu boleh jadi apapun. Saat itu
nilai saya tuh luar biasa. Sekolah hukum saya sangat memuaskan. Kalau sekolah fotonya memuaskan, hukumnya memuaskan. Tapi untung lulus juga. Oh, tapi selesai ya, alhamdulillahnya. 4 semester terakhir saya diancam sama dosen wali saya, kalau ini nggak A semuanya, kamu nggak akan bisa lulus. Saya berhenti sekolah fotonya dan sebagainya, dan kemudian saya ambil, lumayan dapat A semuanya, dan akhirnya saya lulus dengan nilai yang pas-pasan banget. Tapi dapat SH-nya juga. Tapi kewajiban orang tua selesai ya? Selesai. Nah, sampai sekarang ijazahnya nggak tahu di mana. Nah, setelah itu saya kasih ijazahnya ke orang tua saya, kemudian saya bicara, Pak, saya sudah selesai. Oke, sekarang saya bebas ya menentukan diri saya. Oke, saya mau jadi fotografer. Oh. Bapak saya gini-gini aja, terus akhirnya oke, saya dapat ruangan segede meja ini nih. Yang penting ada meja, 2 kursi dan itu. Terus ada klien-klien motret pengantin, motret apa dan sebagainya. Akhirnya orang tua saya kasihan juga, dikasihlah bekas garasi. Saya jadiin studio. Di mana itu? Di Anggrek. Oh, di Anggrek ya? Nah, saya jadiin studio. Makanya waktu ada kebakaran itu, nah saya kan keluar dari studio saya itu. Ada tetangga kebakaran. Saya naik atap gentengnya itu kan. Iya, betul. Ya. Nah itu akhirnya saya punya studio agak besar. Nah, disinilah pada saat itu guru saya meninggal pas saya ulang tahun. Pas saya di koran PR, dulu ingat, 1 lembar penuh karya saya. Tanggalnya pas tanggal ulang tahun saya. Oh, pas Pak Kacek wafat? Iya. Nah, pas Pak Kacek wafat, saya datang dan saya ingat terakhir kita ngobrol, beliau kan nggak pintar ngajar. Iya. Tapi bisanya itu ternyata. Ilmunya luar biasa. Makanya waktu ngobrol terakhir itu, pun terusin lah itu ilmunya. Oleh karena itu, tanggal itu saya berhenti jadi fotografer. Berhenti jadi fotografer dan akhirnya saya bikinlah sekolah foto ini. Dan Juli 2 bulan kemudian saya buka pertama kali. Tanggalnya? 17 Juli. 17 Juli 2004. 17 Juli 2004. Ya. Kemudian saya bikin pertama kali dan kemudian kelasnya masih di garasi di Jalan Anggrek itu. Oh, di garasi juga ya sama ya? Di garasi. Itu. Seperti kelas garasi. Kelas garasi, masih di garasi, kelas garasi. Ya, tapi kemudian dari situ saya berjalan, saya mencari sesuatu yang agak beda pendidikan. Makanya kita ada off-road, ada dan sebagainya. Nah, di situ kita mulai itu tahun 2007 saya pindah ke Jalan Pudak ini. 2007 sini ya? Waktu saya pameran tunggal, terus kemudian di keluarga saya bilang, ini garasinya mau dipakai untuk sekarang jadi restoran Swiss macam-macam. Jadi saya harus pindah ke satu tempat. Tempatnya ini, tapi dalam keadaan rata dengan tanah. Waduh, uang saya cuma 10 juta. Tiba-tiba ada tukang 8, tiba-tiba apa, waduh gimana nih. Akhirnya saya bikin gambar dan sebagainya. Dengan barang-barang yang ada, saya kumpulkan, untunglah dapat pinjaman waktu itu. Dapat pinjaman dan akhirnya saya bayar sekian 10 tahun lebih bisa lunas. Pinjaman untuk membangun ini semuanya. Jadi benar-benar perjuangan yang luar biasa. Tapi mungkin karena saya membuat ini bukan bicara tentang bisnis. Saya bicara bakti saya sama orang lain. Itulah yang membuat ini berjalan dengan baik terus. Sampai akhirnya kita berapa tahun kemudian tanggal 17 Juli lagi kita membuka cabang di Jakarta. Oh, jadi sekolah cabut foto ini Anda hanya di Bandung, di Jakarta? Bandung, Jakarta, Lombok, Manado. Bandung, Jakarta, Lombok, Manado. Wah, iya. Tapi dengan adanya COVID ini, COVID kemarin ya? Kita pusatkan semua di Bandung dulu. Oke. Baru 2026 ini
kita buka lagi Jakarta. Oh, 2 tahun ini ya rencana di Iya, tapi aktivasi lagi Jakarta. 2026 ini. 2026. Kemarin sih semua yang dari Jakarta datang ke Bandung. Mereka tiba-tiba naik bus sama-sama atau naik kereta api, belajar di sini, sore pulang gitu. Ada gitu. Gitu kita lakukan itu. Jadi ya itu yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa saya membangun sekolah foto ini dengan penuh perjuangan dari 2 tangan saya dan 1 kepala saya. Sayang untuk kalau kita tidak bisa berjalan terus memberikan sesuatu yang terbaik buat semua. Itulah membangun dengan hati, beda itu, susah soalnya, dalam banget ya. Iya. Luar biasa Pak Ibu. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang, Iya. serba digital, orang serba mudah belajar fotografi di mana saja, di tolong apapun misalnya dia tuh belajar fotografi. Iya. Pak Ipung ngeliatnya seperti apa orang belajar foto sekarang? Saya orang yang sangat terbuka. Oke. Terbuka dalam arti begini. Orang mau pakai AI, orang mau pakai digital, ya memang dunianya begini. Iya. Kita nggak bisa dong melarang orang pakai AI. Iya. Tetapi prinsip adalah prinsip. Iya. Misalnya begini. Kita membagi fotografi seni dengan fotografi komersial. Iya. Kalau komersial fotonya 10%, sisanya 90% is okay. Iya. Iya kan? Saya cuma ada 1 mobil terus kemudian kita bikin di mana, kita bikin iklannya bawa mobil itu, dan ini banyak dipakai oleh para komersial fotografi. Iya, buat iklannya. Tapi pada saat dia bicara tentang dunia seni, fotografi seni, mari kita 90% atau 80% kita fotonya. 20% tentu banyak sekali sesuatu yang membantu. Yeah. Pada saat kita cetak digital juga banyak yang lakukan hal di dalam sistem cetak, benin dodging, terus kemudian bikin awan supaya awannya itu it's okay, boleh. Dulu ada false color pakai slide kita cuci, Iya, okay. Negatif ya, no problem, ya kan? Tapi kalau dia memotret bukan karena ini dan ininya dia, nah itu yang nggak oke. Orang mau bikin AI tapi dia punya ide dengan ini dan sebagainya, it's okay, ya kan? Ini yang salah kaprah buat saya ya, bukan buat orang lain. Buat saya kalau di tempat kita, contoh semacam motret, semua udah di set, semua kita tinggal motret, ya kan? Apakah itu AI? Apakah itu digital? Enggak, ya kan? Apakah itu teknologi? Enggak. Tapi kenapa itu tidak sah menurut fotografi seni? Karena bukan hatinya dia yang memotret. Itu yang kalau di lomba-lomba tuh jadi masalah ya. Masalah. Karena udah disiapkan semuanya, tinggal potret, dilombain, menang. Iya. Berarti yang harusnya dapat medali yang bikinnya ya. Itu bicara. Tapi kalau dia bikin kemudian foto terus kemudian dia ada gambaran, oh saya pengen bikin gini, saya bikin gini dan sebagainya. Dia lakukan dengan bantuan digital dengan sebagainya. It's okay. Selama itu masih 80%. Kalau kita lihat sekarang kalau di sebuah galeri di luar itu ya ada galeri, itu kerasnya minta ampun. Begitu digital dilihat data eksif, terus kemudian dilihat mentahannya, it's okay, bisa masuk galeri. Berubah sedikit, oh no, begitu. Jadi kalau buat saya, mungkin saya agak idealis dengan dunia fotografi, tapi keidealisan saya harus kita tutupi dengan apa yang disebut segalanya sebetulnya asik aja. Karena buat saya ada 6 berpikir fotografi. Yang satu adalah di mana dia punya mau mencoba terus gitu loh ya. Yang kedua dia punya kesempatan. Yang ketiga dia punya apa yang disebut dengan kebetulan, bukan hoki ya. Nah, beda lagi ya soalnya. Kebetulan atau
keberuntungan yang dia sebut adalah di mana dianya, kalau dia melakukan, contoh pergi ke klien, terus kemudian kita acak-acakan, meskipun karya kita bagus nggak diterima dong. Tapi kalau dia dengan rapih, dengan apa, dengan cara ketemu klien, ketemu dengan bahagia, terus bisa menghargai, saling menghargai, pasti dia diterima. Itu yang akhirnya orang menyebut dia mau hoki aja, beruntung aja, gitu ya? Bukan beruntung, tapi karena kita kerja keras menyiapkan sesuatu dengan persiapan, terus kemudian kita maju, kita menang. Bukan dia beruntung karena dia selalu menang, karena dia mempersiapkan. Itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat menurut saya, apa yang disebut dengan kesabaran. Sabar, jangan cepat puas diri, gitulah. Baru bisa sedikit udah, baru bisa sedikit langsung ikat sama saya fotografer, kan gitu. Banyak yang seperti itu. Bukan nggak boleh, tapi ya dia bisa mengukur diri, ya kan. Yang kelima itu adalah menyukai. Kalau dia nggak menyukai, ngapain dia jauh-jauh bawa kamera sampai ke atas gunung, barangnya berat. Udah pakai HP aja selesai. Nah, yang keenam mental baja, ini yang banyak orang gugur. Disebut sedikit jelek, sedikit fotonya marah. Sedikit ini, saya udah nggak mau motret lagi. Kenapa? Karena dunia fotografi sudah tidak. Nah, seperti itu. Jadi buat saya apapun di dunia fotografi, mau jadi dosen foto, mau jadi fotografer olahraga, mau jadi wartawan, mau jadi fotografer seni, nggak punya 6 itu, nggak akan bisa. Itulah makanya. Nah, ini harus saya kemas dengan cara yang lain yang membuat mereka mengikutinya secara tidak sadar, semua dilalui dengan bahagia. Jadi itu metode pengajaran pada saat tidak perlu teknis ya. Kalau kita ngobrol, kita jalan hunting bareng, apa yang kita lakukan? Ya gembira. Kadang hanya kuliner, kadang hanya apa. Kadang kita ngobrol. Nanti nginep di Bandung semua yang Jakarta. Apa materi malam ini? Kita bicara Feng Shui. Feng Shui aja kita ngobrol. Tetapi fotografi secara tidak langsung ada di dalam Feng Shui. Itu yang membuat mereka tuh bisa menambah ilmu. Kedua adalah nanti di kita itu misalnya kita ada 70 tahun sampai kecil kan. Nah, nanti ada anak itu yang manggilnya udah mah atau apa. Nah, ini yang membuat kedekatan ini membuat dia selalu bertanya apapun dia enteng. Tidak ada maksudnya waduh takut mau nanya disebut enggak. Itu yang membuat seru gitu loh. Akhirnya mereka karena merasa sebagai sebuah keluarga besar, perkembangan anak-anak tuh begitu maju. Gitu. Tapi prinsip tetap prinsip. Kalau mau ikut lomba sampai ngeliatin fotonya ke saya, kamu nggak usah ikut lomba, bisa gitu ya? Saya gitu. Aturan tetap aturan. Sakit hati ke saya sakit hati. Ngomong-ngomong. Kenapa Pak? Di WA tanya. Kenapa foto saya nggak masuk? Kenapa ini? Kenapa Bapak nggak suka dengan ini? Saya harus bicara. Ini kalau nggak salah saya ingat Pak Ibu, sama seperti Pak Guru almarhum. Iya. Gitu kan? Pak Kaseli Marga itu legend juga. Hitam putih. Saya pernah lomba cetak beberapa kali. Itu kalau kata dia oke, memang menang. Kalau kata dia jangan, ya jangan dipaksain karena nyetak mahal. Gitu Pak Ibu. Betul nggak? Akhirnya saya main kok bener juga ya. Saya tuh dianggap anaknya. Oh oke, siap, paham. Makanya udah pasti ada tuh. Marga saya juga Lim. Saya bukan Chinese tapi marga saya Lim. Lim Ifung. Baru ada lagi nih Lim Ifung. Ya, sampai sekarang sama keluarganya, sama anak-anaknya kita masih baik, ya? Menganggap saya sebagai keluarga. Gitu. Kita deket tiap hari.
tiap hari pasti ketemu gitu loh. Oke. Nah, kan juga Pak Ipung aktif. Saya tahu di Pak Ipung itu waktu di PAF ya. Pokoknya Palu Gada nge-MC juga, juri juga sebenarnya. Ini fotografer segala ayah, tapi pas aktivitas memang ya semuanya memang bisa di-handling dengan baik ya. Itu cerita PAF gimana Pak Ipung? Masih aktif kan? Jadi begini. Di komunitas. Saya tetap anggota dan sebagainya. Ya. Tetapi pada suatu saat ada satu perkumpulan yang memerlukan saya. Memerlukan saya yang pada saat itu saya harus hadir di sana. Bukan karena saya lebih hebat, tapi karena ada satu visi dari beberapa guru saya, bukan hanya Pak Kacé. Saya juga diangkat anak sama Pak Husen. Pak Husen ya. Saya juga diajarin sama Pak Wismanto. Saya juga diajarin sama Pak Setiadi Tansil. Itu pakar semua itu. Dan saya ngalamin semua itu. Itu saya selalu diajak ke rumah mereka selalu. Itu pada saat itu kita ke kota Wonosobo. Kondisi Wonosobo pada saat itu kota kecil dan saya diminta untuk membantu di sana bersama-sama. Dan akhirnya saya suka ke Wonosobo bersama-sama komunitasnya. Dan kemudian saya dikasih penghargaan. Biasalah orang yang punya anggota klub banyak gitu. Nah, saya jadilah anggota kehormatan di sana. Nah, pada saat anggota kehormatan di sana, terus kemudian saya juga di PAF. Jadi saya tetap ada di PAF, saya juga di Wonosobo, dan kemudian alumni sekolah foto membuat sendiri perkumpulan, namanya Safety. Seni Foto Cap Boomers Indonesia. Itu mereka alumni pada membuat. Nah, saya bukan anggota Safety, karena saya tidak mau terlalu banyak keanggotaan. Tetapi mereka semua adalah bekas-bekas siswa saya. Tapi tidak semua siswa kita masuk Safety. Ada juga yang ada di PAF. Ada juga yang ada di GPA. Ada juga ada di Chandranaya dan sebagainya. Tersebar itu ya? Tersebar. Oleh karena itu, buat saya bukan nama perkumpulan yang menjadi penting, tetapi semangat fotografi kita bersama-sama menciptakan karya-karya foto yang hebat gitu. Jadi saya tidak berpolemik dengan perkumpulan, karena saya berada dimanapun saya juga suka aja. Kenapa selama itu bicara tentang fotografi? Saya juga nggak pernah ke Pak Dudi bilang, wah Pak Dudi mah itu, nggak pernah. Kita ketemu dimanapun sama-sama. Kenapa? Karena ini yang akhirnya menjawab yang tadi, bahwa fotografi ini akhirnya bukan menjadi mata pencarian saya. Kalau fotografi jadikan mata pencarian saya ingin terkenal di fotografi dan sebagainya, saya nggak akan pernah bisa bahagia di fotografi. Fotografi ini saya bikin adalah untuk passion saya, untuk gembira. Tempat ini terbuka, siapapun yang mau main di sini. Kadang-kadang dari pagi sampai sore mereka ada di sini. Mangga. Bukan hanya siswa sekolah foto, kadang-kadang dari luar kota dia datang ke sini dan dia tinggal di sini seminggu, nginep di sini. Silakan, selama kita sama-sama mengerti dengan etika. Hanya itu aja. Gitu. Karena sekolah foto di sini tuh ya banyak artis-artis, banyak artis-artis yang sekarang udah besar itu dari sini gitu, teman-teman garasi ya, luar biasa. Nah, kalau lihat kondisi fotografi di Bandung Pak Ipung, tadi kan saya juga sebelum kita ngebuka acara banyak insight baru yang saya terima. Oh betul juga ya, perkembangan fotografi itu dari mana, apa dulu, seperti apa gitu. Kalau boleh sedikit cerita seperti apa sih di Bandung, fotografi di Bandung itu Pak Ipung? Jadi begini, kacamata Pak Ipung. Ini menurut kacamata orang luar. Di Bandung ini memang luar biasa, komunitasnya sangat banyak. Betul. Kenapa? Karena iklim kota Bandung ini yang memang ajaib. Dari saya SMP itu begitu banyak kegiatan-kegiatan, ya.
Dan selalu Bandung itu trendsetter. Peti sabun awalnya Bandung. Skateboard awalnya Bandung. Sepatu roda awalnya Bandung. Softball awalnya Bandung. Breakdance awalnya Bandung. Fashion awalnya Bandung. Kenapa? Karena Bandung iklimnya iklim anak muda yang dinamis ya, yang dekat kemana-mana. Oh iya, dekat kemana-mana. Jakarta mau kemana-mana susah. Tapi sayangnya di kita itu orangnya cepat bosanan. Iya, iya. Begitu jalan, mulai terkenal dikit, hilang. Ini yang terkenal juaranya Jakarta, mana gitu kan, Surabaya gitu ya. Orang Bandung ini kurang tekun. Kurang tekun ya? Kurang tekun. Karena sudah dimanjakan luar biasa dengan alamnya dan suasananya yang asik. Band-band dari Bandung, ya kan? Iya, iya. Nah, akibatnya apa? Di Bandung ini akhirnya, saya nggak nyaman di sini, saya bikin ini aja, jalan. Nah, itulah fotografi juga terimbas seperti itu. Sehingga kalau kita hitung, komunitas ada berapa puluh di Bandung. Wah, banyak. Iya. Datang dan pergi ya? Iya, datang dan pergi. Dan orangnya, sebetulnya tokohnya itu lagi, itu lagi. Iya, betul. Iya kan? Iya, iya, iya. Nah, cocok di sini, dia bikin di sini. Nah, ini. Ya. Nah, saya berusaha untuk tidak terpengaruh dengan hal seperti itu. Iya. Dan saya tetap, buat saya, apapun, siapapun, fotografi is okay. Betul. Selama dia tidak, dalam tanda kutip tuh, fitnah memfitnah, jatuh menjatuhkan. Nah, saya udah nggak suka begitulah. Jadi buat saya ikut aja. Oleh karena itu, saya gembira aja berada dalam dunia fotografi. Buat saya asik aja gitu ya. Gitu. Karena saya itu sudah kalau di keluarga itu sudah dibuang. Karena hobi ya? Dibuang dalam positif. Yeah. Dalam arti kata begini, ada satu murid yang datang ke keluarga saya terus bilang, bahwa Pak Ipung sekarang itu bukan punya keluarga aja. Kalau Pak Ipung mau kita ajak kemanapun, nggak boleh dicegah. Ya, akhirnya saya bisa kapanpun mau pergi, kapanpun saya itu untuk fotografi, ya bisa. Tapi saya harus mengerem. Oh, ini yang bisa saya ikuti. Pada saat dia untuk keluarga, itu harus saya atur. Jadi seperti itu. Jadi sekarang Mbak Dodi mau ngajak, ayo touring sekarang, ayo. Berangkat gitu. Siap. Udah berapa banyak sih Pak Ipung siswanya? Udah berapa? Kalau dihitung di atas 2.000. 2.000 ya? Saya mau ngomong 100 nggak jadi, 2.000. Kalau dari awal ya? Iya, betul dari awal. Ya, itu yang tercatat ya, belum lah. Database itu dari semuanya. Papua sampai Medan ada semuanya. Iya. Gitu. Karena apalagi semenjak COVID itu luar biasa. Online itu sampai dari Belanda, sampai dari mana ada semua. Gitu. Nah, ada rencana apa buat fotografi di Bandung ini dari Pak Ipung sendiri? Ya. Atau mau touring-touring aja atau gimana? Pasti ada dah. Seri dana Pak Ipung mah. Saya itu luar biasa. Orang yang bicaranya nggak terlalu aturan gitu ya. Oke. Itu yang membuat kadang-kadang orang tidak bisa menebak kepala saya. Tiba-tiba saya bikin acara apa, tiba-tiba saya bikin gebrakan apa, tiba-tiba saya bikin apa. Ya itu karena karakter saya memang begitu. Ya itulah bintangnya Gemini, ya kacau kan. Tanggal berapa itu? Hah? Tanggalnya? Wah, rahasia, nanti bahaya nih. Oh, Gemini soalnya sama-sama Gemini. Pas saya mah tanggal 18 Juni. Beda, saya Mei. Oh gitu, sama Gemini. Awal-awal Gemini. Cepet bosen. Oleh karena itu, orang-orang Gemini seperti kita ini tiba-tiba idenya tuh kadang-kadang unpredictable. Iya, betul. Ya. Dan kemudian sekarang kita bikin gini. Waktu itu saya bikin off-road buat semua siswa bisa. Iya. Tapi yang pasti saya itu selalu mengajak mereka dengan acara-acara yang saya lihat agak nggak umum gitu. Iya.
seperti award setiap tahun kan masih jalan. Saya pernah ikut acara apa namanya award itu istilahnya apa Pak? Naik kelas ya? Bukan, award itu sebenarnya reuni. Reuni dari semua kota. Tetapi di dalamnya ada wisuda. Nah, istilahnya wisuda. Dari sini mah ada quote-nya itu wisuda ya? Ada wisuda, terus kemudian kita ada gathering, terus ada workshop 3 hari 2 malam. Tahun 2026 ini kita di Magelang. Oh, di Magelang. Itu tiap tahun ya, rutin? Tiap tahun. Setahun sekali, 2 kali? Setahun sekali. Jadi wisudanya mereka setahun sekali. Dan acaranya biasa, seru ya biasanya acaranya? Ya, kita bikin seru. Foto, mungkin di workshop. YouTube ada. Oh, oke. Jadi Sekolah Foto Cabudi Ipung, YouTube-nya itu ada tentang acara di Jogja, acara di Lombok, acara di mana. Kita tiap tahun pasti pindah kota. Nah, senangnya itu saya punya siswa-siswa yang luar biasa. Artinya luar biasa itu ada banyak ras terkuat di Indonesia kan. Oh iya. Ibu-ibu ini banyak. Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini kalau udah mau bikin award, dia menyiapkan segala sesuatunya, detailnya sampai nginepnya, makannya harus enak dan sebagainya. Nah, saya yang membuat konsep. Nah, kita maunya begini, tetap keindahannya, apanya. Nah, ide-ide di sana saya bikin ide-ide yang baru lagi. Kemarin kita bikin fire dance, kita bikin apa namanya budaya-budaya, kita bikin workshop dan seterusnya. Jadi nanti waktu di Jogja kita ada rally foto gitu, rally fotonya sampai harus naik delman, harus cari restoran apa, wah seru aja kita bikin. Terus dan selalu baju-bajunya tuh harus tiap pergi harus beda. Artinya begini, di Pangandaran temanya awardnya, tema wisudanya semua baju pantai. Jadi ada yang pakai bajak laut, ada yang pakai apa, ada hadiahnya juga mereka. Nah, nanti kemarin di Lembang itu baju daerah seluruh dunia. Nanti di Jakarta baju Betawi semua gitu. Tematik ya? Tematik kita. Itu yang membuat kita selalu hidup gitu. Siap, oke. Wah, ini ceritanya udah luar biasa. Kita nggak hanya bicara fotografi ya, tapi bicara bagaimana fotografi ini juga menginspirasi banyak kehidupan, terutama yang Pak Ipung lakukan menurut saya. Jadi ternyata kreativitas itu nempel banget dengan fotografi. Kemudian juga yang saya lihat Mama semangat itu luar biasa, semangat sampai sekarang, semangat Bandungnya ada nih di Pak Ipung. Ada pesan-pesan tadi buat teman-teman, pesan-pesan buat teman-teman yang senang fotografi, belajar fotografi? Jadi begini, kita mau motret apapun, kita mau terjun di dunia apapun, yang penting adalah dasarnya kuat. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, nggak akan bisa. Orang mengandalkan teknologi, orang mengandalkan kamera, kalau dia nggak punya dasarnya. Oleh karena itu, kuatin dasarnya dulu. Pertama. Kedua, jangan puas diri terus. Saya sampai sekarang masih belajar sama murid. Murid saya, editing ada ini. Apa sih? Saya kirim. Ini gimana? Saya diajarin. Semuanya saya diajarin. Jadi akhirnya setelah lulus, setelah itu, kita jadi sharing. Tapi kalau kita setiap hari cuma bicara fotografi, maka kita akan cepat bosan. Cari kegiatan di luar fotografi yang mendukung fotografi. Kayak touring, kayak kemudian kita kemah, kemudian kita hiking. Itu semua kita lakukan, makan malam bareng. Itu kita lakukan semuanya mengarah kepada apa yang disebut dengan keinginan bersama, dengan passion yang sama, yaitu fotografi. Jadi fotografi jangan dianggap sebagai suatu alat untuk mencapai prestasi kita, semata-mata prestasi kita, tetapi fotografi adalah gaya hidup kita yang dari situ banyak sekali cabangnya, bisa untuk
lain-lain. Itu pun saya juga ajarkan kepada anak-anak SMP, SMA, SMK. Saya punya sekolah juga, saya ajarkan mereka, saya bikin studio buat mereka. Yang penting buat saya itu berbagi dulu. Kalau nama, nomor sekian lah. Oh, oke, siap. Hatur nuhun. Satu lagi nih, apa siapa awet muda? Masih awet muda, Ibu. Iya, kalau ya itu senang. Happy ya. Gini, saya sangat bersyukur saya berada di tengah-tengah kondisi teman-teman yang sangat baik. Saya menciptakan teman-teman, saya menciptakan keluarga besar, tetapi keluarga besar itu yang membantu saya akhirnya. Nah, kebersamaan, persaudaraan, tanpa berpikir saya akan mendapat sebuah keuntungan, itulah yang sampai sekarang akhirnya membuat saya nggak terlalu banyak stres. Tua itu kan karena stres, karena mikirin, aduh besok makan apa, ya kan? Wah si ini nggak suka sama saya sebel sama itu. Akhirnya gimana caranya supaya dia sengsara? Itu kan yang bikin tua. Tapi kalau saya pikir, saya main aja, gembira aja. Kalau memang saatnya saya dapat rezeki, ya saya dapat rezeki. Satu yang selalu saya sampaikan ke karyawan. Ada satu klien, kayak nih, daftar. Berapa ininya? Oke, fotonya. Nih kita ada istilah susutan terbesar. Sumbangan sukarela tanpa tekanan berdasarkan kesadaran. Ya, silakan. Kalau dia susah bayarnya, ya udah suka-suka aja. Daripada kita, wah hitungannya gitu. Jadi saya santai. Harganya segini. Karyawan saya bilang, Pak, padahal si ini kaya bisa ini. Buat saya, kita itu dapat rezekinya itu. Jangan ingin lebih. Kalau ingin lebih terus kita pengen ini, ngapain? Orang sekolah di sini sudah hampir 20 tahun, harganya nggak naik. Tetap segitu sampai sekarang. Karena uang yang masuk ke sini bukan untuk saya. Uang yang masuk sini saya bayarkan untuk fasilitas-fasilitas ini dan bayar karyawan. Sudah. Saya dari mana kerja? Saya kan kerja di luar. Gitu. Jadi kalau saya capek di sana, saya datang ke sini, saya tidur. Ini kasur saya kalau siang. Saya tidur di sini, saya baca buku, saya bikin ini. Lemari tadi saya lagi melitur. Saya bikin, saya benerin motor. Nah, itu yang membuat saya rasanya tiap hari itu ada mau tidur tuh, besok saya harus bikin ini, besok saya harus bikin ini. Itu yang membuat awet tua. Oke. Siap. Apapun, terima kasih atas waktunya, atas semua penjelasan dan semua cerita yang menginspirasi. Ini luar biasa buat saya. Semoga juga buat teman-teman Garasi ya. Obrolan ini jadi berkah dan manfaat buat semuanya. Hatur nuhun, sehat selalu Pak Ipung ya. Terima kasih. Dengan fotonya dan Garasi. Ini luar biasa ini. Hatur nuhun, fotografi is fun, fokus, unforgettable, dan naratif seperti yang diceritakan sama Pak Ipung. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat semua.